Shalom, keluarga Allah, Gereja Toraja Jemaat Watampone, dan semuanya, umat Tuhan dimanapun berada. Saya mengucapkan puji syukur boleh kembali menjumpai saudara-saudara sekalian di kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh keyakinan dan harapan bahwa kasih dan sayang Tuhan tetap menyertai kehidupan Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku semua di masa pandemik ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, terlebih keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Watampone Klasis Bone. Lewat video kali ini saya hadir menyapa kita semua dalam kehidupan kita masing-masing sehubungan dengan rencana ibadah kita hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Di mana minggu itu adalah minggu Advent yang keempat. Dan di minggu itu kita pun akan melaksanakan dua hal penting dalam perjalanan pelayanan kita. Yang pertama, kita akan menyaksikan dan melaksanakan peneguhan siri bagi anak-anak kita yang hendak menyatakan pengakuan iman sebagai orang dewasa dalam lingkup pelayanan gereja, terlebih khusus dalam pelayanan gereja Toraja, Jemaat Watampone. Yang kedua, dalam ibadah kita pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, kita pun akan melaksanakan akta khusus, yaitu perjamuan kudus. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan, kita paham dan kita sangat mengenal situasi kita hari-hari ini di tengah badai pandemi COVID-19. Kalau kita memperhatikan situasi dan keadaan kita, terutama kita yang berada di Kabupaten Bone, tentu kita semua sama tahu bahwa peningkatan kasus positif COVID-19 hari demi hari semakin bertambah, bahkan hampir menyentuh seluruh Nusantara. Maka sebagai umat Allah yang penuh hikmat di tengah badai ini, maka lewat kesempatan ini izinkan kami sebagai Majelis Gereja Toraja Jemaat Watampone menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan ibadah kita pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Yang pertama, tentu kita merindu beribadah dan kita yakin dan percaya bahwa kita punya kerinduan untuk hadir bersama di gedung serbaguna ini, di gedung gereja ini untuk beribadah bersama. Namun tentunya kita terbatas dengan peraturan COVID-19 yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita. Tentu sebagai umat Allah, sekaligus sebagai warga negara yang baik, kita mesti menaati semua apa yang sudah ditetapkan untuk kita perhatikan menyangkut keselamatan kita bersama. Maka untuk ibadah itu, satu, kami menghimbau bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan kurang sehat atau sakit, dihimbau untuk beribadahlah dari rumah. Yang kedua, bagi saudara-saudara orang tua kami yang juga sudah umur lanjut, usia yang rentan, juga dengan tidak mengurangi rasa hormat kami pun menghimbau sebaiknya untuk beribadah di rumah untuk sementara di tengah meningkatnya kasus COVID-19. Dan tentunya kami berharap pula bagi orang tua yang sulit untuk melepas anak-anak kecil kita, maka juga kami menganjurkan untuk beribadah dulu untuk sementara di rumah ketika kita tidak bisa lepas dari anak-anak kita. Tentu itu usia-usia yang rentan pula. Sehingga diharapkan bahwa
yang datang beribadah adalah saudara-saudara atau kita semua yang dalam keadaan kondisi fisik yang sehat, yang juga tidak punya kendala, sehingga kita berharap ibadah kita tetap menjadi ibadah yang sehat tentunya. Sekali lagi, semoga apa yang saya katakan ini dapat dimengerti, dapat dipahami demi kelangsungan ibadah kita pada hari Minggu nanti. Terutama terlebih kepada orang tua Sidi, tentu akan mendampingi anak-anak. Bagi orang tua Sidi, kami silakan untuk mendampingi anak-anaknya dalam ibadah peneguhan Sidi. Tentu sekali lagi memperhatikan protokol COVID-19. Dan jemaat lainnya pula yang akan datang, sekali lagi kami menekankan untuk mematuhi protokol COVID-19. Masker dan semuanya kita menjaga jarak aman, dan setelah ibadah kita akan langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan yang berikut saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada hari Minggu itu. Nah, saya mau jelaskan bahwa sejak pandemik ini melanda kehidupan kita di dunia, bahkan kita di Indonesia di awal tahun ini, maka gereja-gereja, terlebih khusus kita Gereja Toraja, telah mengeluarkan surat edaran sejak bulan April Mei 2020, ketika pada saat itu akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka Jumat Agung, dan tentunya menjadi pedoman sampai hari ini setiap kali kita akan melaksanakan perjamuan di masa pandemik ini. Salah satu edaran itu berbunyi mengenai himbauan dan keterbukaan Gereja Toraja agar perjamuan bisa dilakukan secara online dan umat dapat mengikuti perjamuan itu dari rumah masing-masing. Nah, karena itu, sehubungan dengan itu, maka kami pun menghimbau bagi keluarga besar Jemaat Watampone dan semua saudara-saudaraku yang ingin sehidangan dalam perjamuan kudus pada tanggal 20 Desember hari Minggu nanti, kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita siapkan dan beberapa hal yang perlu kita ketahui sehingga pelaksanaan perjamuan kudus secara online dapat kita laksanakan dari rumah kita masing-masing yang tidak sempat datang ke gedung gereja ini. Lewat kesempatan ini saya ditemani oleh kedua anak kita. Mereka berdua adalah calon Sidi yang akan menjadi bersama dengan saya memperagakan bagaimana cara kita melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Saya persilakan duduk. Sebelum saya mempraktekkan ataupun memperagakan bagaimana cara melaksanakannya, ada beberapa hal yang akan disiapkan oleh seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Sekali lagi, di rumah masing-masing. Pada saat ibadah Minggu nanti, ketika saudara-saudara hendak mengikuti ibadah perjamuan kudus secara online, semuanya tetap sekali lagi terkomando dari sini. Artinya aba-aba dan semua akan mengikuti apa yang terjadi di dalam ruang gedung gereja ini. Sehingga semuanya fokus mendengar dan melihat apa yang mesti kita lakukan. Nah, sekali lagi, mari saya tunjukkan hal-hal yang perlu kita siapkan untuk kesiapan perjamuan kudus di rumah. Hal yang pertama yang perlu kita siapkan adalah satu buah lilin, entah lilin kecil, yang penting satu buah lilin. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan meja dengan bertaflak putih seperti ini. Kita sama lihat. Kalaupun tidak ada taflak warna putih, silakan memakai sedikit warna yang berbeda. Yang jelas meja itu adalah meja yang sudah disiapkan oleh keluarga itu untuk melaksanakan perjamuan dari rumah. Yang ketiga,
disiapkan di rumah masing-masing roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur di rumah, silakan memakai yang lainnya. Yang penting tersedia simbol mengenai air atau anggur sebagai simbol tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur. Jadi sekali lagi bisa menggunakan anggur kolesom, bisa menggunakan juga sejenisnya, ataupun mungkin sirup anggur yang ada dekat rumah. Jangan dipaksakan ketika anggur itu tak ada di rumah, sehingga apapun di rumah yang bisa menjadi tanda sebagai simbol sebagai anggur, ya. Yang berikut, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan satu tempat untuk mengumpulkan persembahan syukur kita, dan juga kita menyiapkan satu tempat wadah seperti ini yang biasanya ibu-ibu bilang ini wadah Tupperware. Nanti saya akan jelaskan apa fungsi-fungsi semuanya ini. Dan tentunya kursi. Sejumlah keluarga kita yang ada di rumah yang akan mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana ketika perjamuan itu tiba atau kita akan melaksanakan perjamuannya. Pada saat dari gedung gereja ini saya sudah mengambil bahagian di meja perjamuan, maka ayah atau kepala rumah tangga akan berdiri seperti saya berdiri saat ini. Karena yang akan bertindak menjadi imam dalam rumah tangga atau di rumah dalam proses perjamuan itu adalah kepala rumah tangga atau suami. Kalau kepala rumah tangga dalam hari ini bapak ataupun suami tidak ada atau berhalangan, entah oleh karena sudah tidak ada di tengah-tengah keluarga, meninggal dunia, posisinya bisa digantikan oleh ibu. Jadi tanggung jawab imamnya bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh ibu rumah tangga. Ataupun kalau orang tua sulit, maka saudara yang paling tua atau yang dituakan di rumah itu bisa mengambil posisi sebagai imam. Maka ketika muncul di tayangan live streaming kita nantinya, saya sudah berdiri di meja perjamuan, maka sekali lagi yang bertindak menjadi imam sudah mengambil posisi seperti ini, seperti saya berdiri seperti ini. Dan setelah itu wadah tempat roti kita siapkan dan kita letakkan roti di atas, dan itu ditaruh di sebelah kanan kita. Jadi dalam layar ini tangan kanan saya, patokannya tangan kanan saya, kita akan menaruh roti. Tempat seperti ini, ya. Dan anggur di tempat seperti ini di sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya. Kalau video ini saudara menonton akan melihat saya sebelah kanan, tapi kalau saya dari sini saya sebelah kiri. Maka di sebelah kiri saya taruhlah anggur itu. Dan pundi persembahan ditaruh di tengah. Dan wadah ini menjadi tempat di mana sebelum hari Minggu, wadah ini menjadi tempat saudara-saudara menyimpan roti dan anggur yang akan kita pakai pada hari Minggu. Jadi wadah ini pada hari Sabtu, jadi maaf saya kembali sedikit ke hari Sabtu. Hari Sabtu kita berharap saudara-saudara yang akan mengikuti perjamuan secara online itu sudah menyiapkan roti dan anggur.
untuk dipakai pada hari Minggu. Dan roti dan anggur itu taruhlah dalam wadah seperti ini, sehingga dia steril, sehingga dia pun sudah siap untuk kita pakai pelayanan esok hari, pada hari Minggu. Nah, saya kembali pada hari Minggu, pada pelaksanaannya. Jadi, pada pelaksanaannya sekali lagi, roti itu ditaruh di seperti ini. Dan anggur seperti ini. Dan ketika seorang imam sudah berdiri seperti ini, posisinya seperti saya, dan ketika dari gedung gereja ini, saya mengatakan bahwa inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambillah, maka sang imam akan memberikan roti kepada peserta yang akan mengikuti perjamuan itu seperti ini. Oke. Nah, posisi imam seperti ini. Maka ketika dari gedung gereja ini saya mengatakan makanlah, maka semuanya makanlah. Demikian pun anggur. Ketika saya setelah mengatakan cawan minuman ini adalah tanda dan materai pengorbanan darah Yesus Kristus, maka ambillah kamu semua. Sang imam kembali akan memberikan anggur itu kepada peserta perjamuan di rumah. Mungkin kita bertanya, kami tidak punya cawan, gelas kecil pun bisa. Terserah, wadah gelas kecil bisa dipakai di rumah masing-masing untuk tempat anggur. Ya, nanti ketika saya mengatakan dari ruangan gedung ini minumlah, baru semuanya minum bersama-sama. Oke? Nah, saudara-saudara, setelah itu kita akan bersyukur, berdoa, dan setelah itu kita akan mengisi. Setiap peserta dalam rumah mengisi persembahan syukur, dan persembahan syukur perjamuan itu nanti silakan dibawa di gedung gereja ataupun diberikan melalui ketua-ketua kelompok. Saya kira itu penjelasan saya mengenai perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan, dengan harapan bahwa kita semua meski dari rumah di masa pandemik ini, umat Tuhan tetap bisa menikmati duduk sehidangan dalam perjamuan kudus bersama Tuhan, walaupun sekali lagi lewat rumah masing-masing. Maka mari persiapkan diri dengan baik, dengan sungguh-sungguh berdoalah pada hari Sabtu, pada saat saudara-saudara mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, berdoalah sambil mempersiapkan roti dan anggur ataupun alat perjamuan yang akan dipakai di rumah. Semoga video tutorial ini dapat menolong kita, membantu kita untuk menyiapkan diri melaksanakan perjamuan kudus secara online dari rumah masing-masing. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kamu semua.